Sahabat Rumah Dionian yang terkasih, perkenalkan nama saya Romo Antonius Purwono. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang spiritualitas prodiakon. Tema ini akan kita bahas dalam beberapa seri, dan pada kesempatan ini kita hanya membahas tentang identitas dan jati diri prodiakon. Bicara tentang pelayanan gereja itu memang sangat luas. Nah, lalu kalau kita bicara tentang prodiakon, itu berarti bicara tentang pelayanan liturgi gereja. Dan di dalam gereja itu terdapat dua kelompok pelayan liturgi gereja, yakni kelompok tertabis atau klerus, yang di dalamnya itu imam dan diakon, lalu kelompok non-tertabis atau awam. Nah, kelompok tertabis ini disebut sebagai pelayan biasa. Sementara kelompok non-tertabis disebut sebagai pelayan luar biasa atau minister extraordinarius. Prodiakon merupakan pelayan luar biasa. Mengapa kok disebut sebagai prodiakon? Istilah ini hanya ada di Indonesia. Dan istilah prodiakon ini pertama kali digunakan di Keuskupan Agung Semarang pada tahun 1985-an. Untuk menggantikan kata diakon awam yang waktu itu juga digunakan. Nah, kata tersebut itu berasal dari kata pro yang berarti untuk atau demi, dan diakon yang berarti pelayani atau mengabdi. Jadi prodiakon bisa disebut sebagai seorang awam yang mendapatkan tugas membantu pelayan tertabis sebagai pelayan liturgi gereja. Istilah ini dipakai di beberapa keuskupan di Indonesia, namun juga ada istilah lain yang digunakan, yakni asisten imam atau asisten pastoral. Apapun istilah yang digunakan, yang terpenting adalah dasar bagi identitas pelayanan tersebut. Nah, berkat baptisan dan sakramen krisma, mengalirlah tugas dan tanggung jawab kaum awam untuk ikut serta di dalam tritugas Kristus, yakni menjadi nabi, menjadi raja, dan menjadi imam. Inilah yang mendasari keterlibatan awam di dalam pelayanan gereja. Bahkan kalau kita mau kembali ke dalam kitab suci, terutama di Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai dengan 15, di mana pada waktu itu berkembanglah jumlah para rasul dan juga jemaat, maka dipilih 7 diakon untuk melayani. Dan di sini juga kerap kali dijadikan dasar bagi sebuah pelayanan gereja. Namun, berkenaan dengan pelayanan liturgi dalam hukum kanonik jauh sebelum Konsili Vatikan pertama, yakni hukum kanonik tahun 1917, itu awam tidak diperbolehkan menjadi pelayan sakramentali dan hanya klerus. Namun, setelah Konsili Vatikan kedua, ada pembaharuan di dalam liturgi, seperti yang terdapat di dalam konstitusi liturgi Sacrosanctum Concilium nomor 79. Di sana dikatakan, hendaknya diusahakan agar beberapa sakramentali dapat dilayani oleh para awam yang pantas untuk tugas itu, sekurang-kurangnya dalam keadaan-keadaan istimewa yang sesuai dengan kebijakan uskup. Lalu dipertegas lagi di dalam kitab hukum kanonik yang baru, terutama kanon 230 paragraf 3, di sana dikatakan, kebutuhan gereja, bila kebutuhan gereja memintanya karena kekurangan pelayan, juga awam meskipun bukan lektor atau akulit, dapat menjalankan beberapa tugas, yakni melakukan pelayanan sabda, memimpin doa-doa liturgis, menerima baptis, dan membagikan komuni suci menurut ketentuan-ketentuan hukum. Dan ini semakin diperkuat lagi oleh Kongregasi untuk Ibadat Suci dan Tata Tertib Sakramen pada tahun 2004 yang mengeluarkan sebuah instruksi yang berjudul Redemptoris Sacramentum nomor 43. Di sana dikatakan, demi kebaikan komunitas dan seluruh gereja Allah, beberapa umat beriman menurut tradisi telah menjalankan pelayanan dengan benar dan terpuji
dalam perayaan liturgi suci. Adalah pantas bahwa sejumlah orang mendistribusikan di antara mereka sendiri dan melakukan berbagai pelayanan atau bagian berbeda dari pelayanan yang sama. Jadi kiranya dasar bagi identitas prodiakon itu sangat jelas. Nah, jika keberadaan prodiakon itu memiliki dasar yang kuat di dalam pelayanan liturgi sebagaimana terdapat di dalam dokumen-dokumen terkait, maka bagaimana prodiakon itu muncul dalam pelayanan liturgi? Pertama-tama, prodiakon itu mendapatkan surat tugas dari keuskupan atau dari Bapak Uskup. Nah, di dalam surat tugas itu akan diperinci sampai kapan tugas itu akan diemban, lalu tugasnya apa saja, itu biasanya diperinci di sana. Nah, untuk sampai kepada itu tentu ada sebuah proses yang terjadi di masing-masing paroki. Misalnya pastor paroki akan mencari mungkin orang-orang tertentu setelah melalui konsultasi dan sebagainya, lalu memberikan daftar nama kepada Bapak Uskup untuk dibuatkan surat tugas. Nah, dari sinilah maka prodiakon itu ada di dalam paroki kita masing-masing. Itulah sekilas tentang jati diri prodiakon. Dalam seri berikutnya kita akan membahas lagi tentang wewenang dan tugas prodiakon. Sekian dulu, terima kasih, Tuhan memberkati.